Udah sampai mana? Ini sudah sampai hubungi bapaknya Ege sih untuk menjadi narasumber dari Qatar. Mungkin beberapa saat lagi akan dikabari untuk segala melakukan di Rumit. Dap. Hai, nama aku Dapa. Masuk. Nama oke nih. Hai, nama aku Tri Putri deh ya. Hai, nama aku Nathan. Sini coba. Hai guys, nama aku Alikra Setkap lagi. Kita mau buat video Mas Trans guys, nantikan video on ya. Dunia tak lagi terpisah oleh batas-batas geografis. Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi, pergerakan manusia lintas negara menjadi semakin lazim. Mereka yang meninggalkan tanah kelahiran untuk bekerja di negeri orang, dan mereka yang datang membangun karir di tanah asing. Itu semua menjadi bagian dari dinamika baru, transnationalism. Sebelumnya Om, perkenalkan kembali, nama saya Nathan. Di sebelah sini, sebelah kanan, sebelah atas, sebelah kiri ada Dava, ada Kenny, ada Agi, ada Tri. Nah, di sini kami ingin mewawancari Om terkait dengan tugas mata kuliah kami Om. Sebelumnya izin Om buat perkenalan diri terlebih dahulu Om dari Omnya. Oke, saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kahar Sudirman, berasal dari Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dan saya sekarang ini berada di Qatar yang bekerja di salah satu perusahaan oil and gas yang ada di Qatar. Ini itu aja dulu ya. Sedikit menjelaskan juga Om terkait dengan tugas kami ini sebenarnya secara garis besar adalah menjelaskan bagaimana individu yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, terutama terkait dengan diaspora ini adalah individu yang berpindah dari negara asalnya kemudian berpindah ke negara lain. Dan salah satunya kan juga Om di sini sebagai pekerja yang hari ini bekerja di Qatar. Ini langsung pertanyaannya ya Om. Ya, hari ini kan Om bekerja di Qatar. Mungkin alasan Om buat ngambil dan bekerja di Qatar, kalau boleh tahu apa ya Om? Dan apakah ini juga ada hubungannya dengan karakteristik ataupun kondisi yang ada di Indonesia sekarang Om? Ini itu dulu Om. Oke, pertama mungkin karena di kondisi sekarang di tempat kerja yang dulu itu memang kondisinya juga lagi apa ya, mungkin butuh biaya yang lebih daripada yang kalau saya sampai yang dulu itu mungkin enggak bisa lah saya biayain kalau anak-anak dua, apalagi kan kita dia kuliah di luar daripada kuliah di Samarinda, kita kan enggak punya rumah di Samarinda, jadi mungkin biaya besar lah yang kita jadi kebetulan juga kemarin saya kesini itu sebenarnya memang dari dulu sih ada niat untuk keluar sebenarnya, karena kondisi untuk kedepannya juga kan pasti otomatis kan untuk pengeluaran mungkin agak lebih besar dibanding dengan pendapatan yang dulu yang saya terima sebelumnya itu. Jadi mungkin itu sih motivasinya untuk kedepannya
ya supaya anak-anak bisa lebih bagus lah daripada orang tuanya. Ini itu aja sementara. Berarti melihat kondisi terutama negara Indonesia sekarang ya Om, yang menjadi alasan besar juga Om mengambil keputusan untuk bekerja di luar negeri ya Om. Iya, itu sih anunya alasan utamanya sih, apa ya, pengaruh ke ini juga sih ke penghasilan karena saya terus terang aja kerja di sebelumnya itu, sebelum ke sini itu sudah 23 tahun itu. Itu pun ya apa ya, perubahannya enggak terlalu banyak sih. Karena saya juga kemarin ada apa ya, minta kelebihan daripada pendapatan saya juga enggak dikasih gitu sama yang saya ini. Baru saya juga kan sudah lama juga di sana, mungkin juga ya 23 tahun baru pindah ke Qatar ini. Jadi selama saya kerja 23 tahun itu ya gitu-gitu aja sih, enggak ada yang berubah signifikan daripada penghasilan di tempat yang sebelumnya itu. Oh ya, mungkin untuk jawaban pertanyaan pertama sangat cukup ya Om untuk dijawab. Jadi izinkan saya untuk bertanya juga. Kan tadi seperti yang di awal Om ini udah memperkenalkan diri dan juga berasal dari mana. Ya seperti yang kita tahu Om ini kan berasal dari Indonesia juga. Kira-kira ada nggak rekan-rekan yang berasal dari negara yang sama? Terus kira-kira Om ini ada nggak berinteraksi dengan rekan-rekan yang berasal dari negara yang sama? Seperti itu Om. Iya, kebetulan kita di sini di tempat yang saya tempatin sekarang itu, kebetulan kita ada perkumpulan Indonesia juga, namanya PKD, Paguyuban apa ya, Keluarga Dukan. Jadi tempat saya itu namanya Dukan. Jadi memang ada perkumpulannya kita orang-orang sesama Indonesia di sini yang di tempat saya sekarang ini. Jadi memang kita satu akomodasi itu yang di apa ya, di apa, disediakan sama perusahaan. Jadi kita punya akomodasi dan kebetulan kita juga punya perkumpulan orang-orang Indonesia di sini dan namanya PKD, khusus untuk Dukan. Oh, berarti untuk perkumpulan dari rekan-rekan dari negara Indonesia itu ada Om ya berarti ya? Iya, ada. Jadi memang bukan di sini aja sih, bukan di Qatar aja sih sebenarnya, mungkin di setiap negara mungkin ada, setiap ada orang Indonesia pasti ada dia punya perkumpulan sih sebenarnya. Jadi bukan di Qatar aja. Karena setahu saya sih begitu teman-teman cerita. Ini untuk di Qatar Dukan aja kan ada beberapa wilayah itu kayak Alkor, Misaid, ada semua perkumpulannya itu untuk orang Indonesia. Jadi tiap per wilayah ada. Oh ya Om, kira-kira dari perkumpulan atau paguyuban yang Om udah jelaskan tadi, kira-kira ada kegiatan-kegiatan tertentu nggak yang dilakukan sama perkumpulan Om yang sudah dijelaskan sama Om tadi? Mungkin ada perayaan apakah, gimana gitu? Kalau kegiatan sih ada sih pastinya pasti ada. Kayak kegiatan kesenian, apa, kayak 17-an Agustus itu tetap kita adakan ya acara-acara yang kayak di Indonesia lah. Tetap ada juga. Kalau tiap malam Jumat kita ada pengajian, tiap malam Jumatnya ada. Jadi kalau habis Lebaran itu ada acara halal bihalal. Kalau Ramadan pas ada ini Ramadan ada buka puasa bersama. Itu kegiatannya banyak sih sebenarnya. Jadi kalau kesenian-kesenian itu biasanya ke KBRI dia. Jadi dia ditampilkan di KBRI biasanya. Tapi tetap ada pusat keseniannya memang untuk yang paguyuban kita juga di sektor lain juga ada sih, tempat lain juga ada. Jadi dia tiap ada memang acara-acara khususnya dia untuk di KBRI dia. Kalau boleh tahu Om, udah berapa lama Om bekerja di Qatar? Kalau saya di sini tuh mulai kapan ya? Bulan 11 2022, kan 2 tahun berapa bulan ya? 2 tahun 8 bulan kan 6 bulan ya sampai sekarang ini.
Ya hampir 3 tahun lah. Ini 2 tahun 8 bulan ke 6 bulan. Karena bulan 11 saya berangkat tahun 2022. Kira-kira ada nggak Om, sebagai orang asing bahasanya ya Om, yang bekerja di negara Qatar, mungkin tantangan tersebut bagi Om, contohnya kayak dapat diskriminasi kah ataupun rasis dan sebagainya Om? Kalau di sini sih tidak ada yang namanya rasis atau diskriminasi, tidak ada sih. Cuman memang ya kendalanya di sini ya faktor banyak sih sebenarnya. Cuaca juga iya, kita kan udah biasa dengan cuaca panas yang bisa melebihi daripada 50 derajat Celcius, bahkan sampai hampir 60. Terus dinginnya juga iya, terus banyak sih masa anunya kalau kondisinya. Jadi ya kita sebisa mungkin aja sih penyelesaian. Makanan juga ya banyak lah. Kalau kalau di bahasa juga sebenarnya ada juga karena kita karena di tempat kerja sendiri aja dari satu geregu itu kita ada beberapa negara gitu loh. Jadi ada di tim saya aja ada 6 negara satu tim. Itu 13 orang, 6 negara. Itu. Oh iya Om, tadi Om udah juga ada kasih tahu juga mention kalau ada berbagai macam negara juga yang ada di situ. Kira-kira ada nggak dari Om sendiri itu cara adaptasi bersama orang-orang yang mungkin berbeda kewarganegaraan lah gitu Om. Kan tadi dari segi bahasa kan cukup ini ya terbatas begitu. Ya adaptasinya ya seperti biasa aja, yang penting apa ya, ya bergaul seperti biasa kita, yang penting kita ngerti sama dia, dia ya gitu aja sih adaptasinya. Saya saling bantu, namanya kita sama-sama kerja, jadi teamworknya harus dibangun. Karena jadi kadang-kadang kan masalah dialek juga, kadang-kadang dia kadang-kadang ngomong apa kan dialeknya, kadang-kadang kita nggak ngerti juga, padahal dia ngomong bahasa Inggris. Kayak India, dia ngomong dialeknya kan beda juga, kadang-kadang ya kita maksudnya kemana itu ya itu aja sih. Jadi oh maksudnya ke sini, apalagi kan kita kerjaan tahu aja gitu. Jadi kalau dia ngomong kita padahal nggak terlalu ngerti nih, karena dialek beda-beda negara kan pasti beda-beda juga. Jadi ya anu aja sih, jadi tujuannya kemana, kita arah pembicaranya kemana, ya kita anu aja bisa. Ya utamanya kalau di tim itu kan ya fokusnya kita ke teamwork aja sih. Jadi itu aja sih untuk penyelesaian, paling ini support aja. Karena kita di sini juga sama-sama pendatang kan. Dia juga paham oh kita gini ya. Dari Om sendiri kira-kira masih ataupun ngikutin nggak Om kira-kira politik di Indonesia itu sendiri? Karena kan kalau misalkan kita tahu sekarang banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintahan yang baru ini yang dianggap masyarakat itu kontroversial Om. Kayak misalkan soal undang-undang, soal kebijakan-kebijakan ekonomi yang hari ini banyak menyebabkan inflasi Om. Menurut Om ini sebagai orang yang bekerja di luar negeri, apakah itu juga menjadi keputusan yang tepat bagi orang-orang Indonesia untuk melakukan apa ya, perkembangan atau pembangunan dari diri sendiri ke luar negeri? Kalau politik sih masih tetap sih kita ikutin, cuman ya apa ya, ya enggak sesuai dengan anunya. Kalau kita lihat sih, karena terus terang aja yang orang Indonesia yang ke sini itu baru sadar sebenarnya kita punya kekayaan alam di Indonesia itu sebenarnya lebih kaya daripada di luar sebenarnya. Cuman ya itu tadi, karena orang-orangnya ya enggak tahu lah Indonesia kayak apa ya. Kita di sini baru sadar kalau Indonesia itu sebenarnya kaya sebenarnya. Karena kita segala sesuatunya, sumber daya alam kita kan banyak. Di sini kan cuman oil and gas saja dia sumber anunya, daya alamnya. Kalau kita banding-bandingkan, tapi ya kembali lagi sih kepada pemerintahnya. Ya kalau yang masalah politik tetap kita ikutin di sini, karena kita ada juga sih ya, nonton itu berita-berita dari Indonesia. Ya bawaannya muyak aja sih dengarnya.
Tetap kita ikutin kalau politik-politik dari Indonesia. Kita juga pun kemarin yang pemilihan umum itu kita tetap aja memilih di sini. Tetap. Ada pemilihan presiden itu tetap kita lakukan pemilihan. Tapi kira-kira ada nggak kebijakan-kebijakan yang menurut Om ini kebijakan yang menguntungkan lah bagi warga yang mengunjungi ataupun pekerja yang berkunjung di negara Qatar itu sendiri, Om? Apa kebijakannya? Yang kalau ini sih kalau yang menguntungkan sih ya nggak ada pajak di sini. nggak ada pajaknya di sini. Iya, nggak bebas pajak di sini. Itu aja sih. Kalau yang selebih itu saya kurang tahu ya. Kalau misalkan dalam hal pembangunan dan perkembangan, kira-kira ada nggak yang dirasain perbedaannya ini secara signifikan dari negara Indonesia dan ketika Om udah pindah ke negara Qatar, masalah pembangunan dan perkembangan? Kalau pembangunannya sih di sini memang tahap membangun sih sebenarnya di Qatar ini tahap membangun. Kalau yang saya lihat sih yang paling perbedaannya paling mencolok itu kalau jalanan di sini sama di Indonesia jauh sekali bedanya. Kita mungkin rasakan ya jalan tol itu dibanding di sini kita sudah rasakan. Di sini tuh enggak ada yang namanya pokoknya rata dia gitu loh. Kalau kita rasakan jalan tol aja itu kan kadang-kadang masih gelombang kalau di Indonesia itu. Kalau di sini tuh enggak ada. Betul-betul rata itu. Enggak ada yang namanya kita ini gelombang jalan. Dan di sini juga memang masih tahap pembangunan sih sebenarnya. Om mau basa-basi katanya. Sudah pertanyaan seriusnya katanya. Kalau di sana bahasanya pakai bahasa apa kira-kira sehari-hari? Kalau anunya sih bahasa Inggris tempat kerja kalau ini kan. Tapi ya karena kadang-kadang kalau anunya sih normalnya Inggris. Bahasa Inggris. Karena kadang-kadang juga ini sih kalau ketemu sama negaranya ya bahasa Indonesia. Kalau Jordan ketemu Jordan bahasa Arab, Filipin ketemu Filipin bahasa Filipin, Turki ketemu Turki bahasa Turki dia. Itu aja sih, tapi kalau secara umumnya kalau kita umpamanya meeting apa segala ya bahasa Inggris. Oh ya Om, kira-kira kalau untuk makanan sendiri gimana? Kan of course selera orang Indonesia dan juga orang luar kan beda ya Om. Kira-kira di Om sendiri perlu adaptasi nggak dengan makanan-makanan yang ada di Qatar gitu Om? Pasti perlu adaptasi karena di sini kan masakan Arab kebanyakan, masakan Arab jadi kayak biryani itu masakan Arab lah. Ya perlu adaptasi sih. Belum lagi ada makanan India apa segala yang kita tidak biasa makan kan. Perlu adaptasi. Tapi ya sekarang ini ya masih ini aja. Masih penyusun juga sih kalau mau dimakan kalau enggak ya enggak. Gitu aja sih. Tapi kalau di tempat kerja ya pasti kita kan ada request makanan, jadi kita minta makanan Arabik aja. Kira-kira kalau misalkan selama Om dan Kakak di sana, ada nggak culture shock? Misalkan kayak, oh budaya sana ternyata kayak gini beda dari Indonesia. Pasti ada, karena kita baru di sini pasti ada aturan-aturan yang bikin kita shock kan pasti ada. Biasanya kebiasaan yang pertama kali Kakak kaget itu kayak gimana Kak? Salah satunya ketika kita bawa mobil kita nggak punya license bisa langsung di DO tuh, bisa langsung dideportasi, jadi nggak boleh. Kalau di Indonesia kan bisa kita cincau, kalau di sini nggak boleh. Jadi harus kita taatin aturan yang berlaku di sini. First, let me introduce myself. My name is Aliklas Erkapelangi, but people usually call me Agi. And
let me introduce myself. My name is Triputri. People usually call me Tri. Yeah, and he is Dava, Kenny, and of course Nathan. So maybe before we started, we want to explain a little bit about this subject. So all of us in international relation learning about transnational society. Yeah. So from the subject, we learning about how people and why people make a decision moving from the first country into the second country like that. And maybe kalau in this country we have what we call it peribahasa. Ya, peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Like if you don't know, and it means like you don't love or you don't like them, like that. Maybe oh my god, you're so awkward. That was yes. Would you like to introduce yourself first? Yeah, okay. My name is Muhammad Salman from India. A little bit loud. It's okay, it's okay. मेरे को सुनाई नहीं दे रहा आपको? नहीं सुनाई दे रहा. My name is Muhammad Salman. Yes. Muhammad Salman. I am from India. India. Yeah, Okay. that is my primary introduction. And what else? Maybe that's all. I am a graduate from university, Lucknow University. I am a double graduate, Oh. Bachelor of Arts and Bachelor of Law. Selanjutnya Bapak Bahasa Inggris atau Indonesia? Indonesia deh. Indonesia deh. Nama saya Jabi. Saya dari 2010 saya ada di Indonesia. Jadi saya sudah 15 tahun di sini. Saya punya istri dan anak di India. Di sini saya sendiri. Saya complete Master of Science di India. That's cool. Okay, maybe before we ask you about our question, okay, maybe we want to introducing our subject is development to transnationalism. So development is about improving the living of individualism from the level of poor and the poverty can only be reduced through development. So here's our question. There are maybe around seven questions that we want to ask. So the first question for Mr. Salman and Mr. Jaki is, as one of the transnational actors, what is your main reasons for moving from your home country into the Indonesia, especially in Samarinda? Yeah. This is not the first time I moved from India to Indonesia. First I moved from India to Dubai. Yeah. And I stay and work almost 20 years in Dubai. Oh. After 20 years, then actually I meet my current wife in India. She visited India and I come on vacation from India. We meet there, we started to communicate. After that I went back to Dubai and she come back to Indonesia. After 2-3 months of the communication, we decided to get married. So my wife come to Dubai, we get married in Dubai. After getting married, I come to Indonesia and meet all their relatives. And after some time, I went back. My wife is working here, I was working in Dubai. After getting married, it is almost 12 years. Every year I was coming to Indonesia for 1 month to stay with my family. And then I was going back to Dubai to handle my work, my company. But
after 20 years, after getting married 12 years, but from the beginning 20 years staying in Dubai and 12 years of married, separate with the family, I think it is enough 20 years stay outside and far from our family. It's better to stay with the family and we will do some work here. So my first reason was to come here to stay with the family. Another reason that I am a peaceful and nature lover person. Oh, okay. And from the 2011, every year I am coming here. I got very peaceful this country, peace to stay here, and people. Even I don't know much Indonesian language, but little now I start to learn and little now. So with that language I have some communication so I got just little familiar the people of here. Means they like to talk, they like to listen, and they like to discuss about the culture of India, about the culture of Indonesia. So with this communication I know little bit about here. But my first three primary reasons to stay here, first of all, looking the current situation of India, last 10 years, I don't like. There is no peace, there is a communal violence, there is the communal feelings between the religions there. So I don't feel comfortable there. I got peace here, it is a peaceful country. Another, my family is here. And here is the greenery and the like forest, mountain. I like to stay between this type of the atmosphere. So I choose to come and stay. But from all of the town and city in Indonesia, why did you choose Samarinda? Because the peaceful, I think a lot of town and city in here have that too, especially in Java. Then why you choose become here? There is the two. Only main reason is that my wife is here. Oh. She is staying here. She is working here. We have the home here. That is the main reason. Yeah, my wife is sitting there. Oh. So that was the main reason. And when from 2011, every year I am coming here. So just land in Jakarta and domestic flight, I took Jakarta and come to Samarinda, Balikpapan. So I am not much familiar about the Jakarta, about the Java or Sumatra. I stay in Samarinda from the beginning. 1 month I stay, I go Tengarang, I go Balikpapan, like near this area I visited. And the location and the scene of this island, this means I like it most. That was another reason to stay in Samarinda. And another one reason, no rush, no crowd. Oh. Yeah. We got it. Okay, the same question for Mr. Jadi. Dap? Baik Pak, saya ulang pertanyaannya. Sebagai salah satu aktor yang disebut sebagai masyarakat transnasional, apa alasan utama Pak Jadi berpindah khususnya dari negara India ke negara Indonesia ini sendiri? Setelah saya complete master degree, saya kan chemist ya. Jadi saya background saya kan chemical. Jadi master of science, background saya science. Jadi batu bara juga ada, chemical juga, kayak seperti oksigen, something itu ada. Jadi saya setelah complete master degree saya dapat offer dari di sini, you mau kerja di Indonesia. Itu karena saya dapat kerja dari sini, tapi perusahaan India juga. Karena di sini kan kita trading batunya. Jadi trading batu bara berarti kami punya perusahaan di sini, saya dapat offer. Dan kami juga kan bapak saya meninggal 2006, financially ini juga. Jadi kalau kita pasti keluar dari India kan pasti gajinya agak bagus. Dan ini di Indonesia ini ada natural resources itu batu bara.
like gold, oil, palm oil something. Jadi kita ada perusahaan batu bara. Nah, saya dapat job, saya training di sana 6-7 bulan, saya pindah ke sini. Jadi dari 2010 sampai sekarang trading batu bara. Sekarang saya tinggal di Samarinda ini karena kami punya jetty di sini di Anggana. Kami bikin jetty sendiri. Jadi saya harus stay di Samarinda. Tapi saya sudah cleaning Balikpapan, Sumatera, Tarakan, Borneo semua sudah cleaning. Di Indonesia berarti. Ya. Jadi anunya di sini, mentoknya di Samarinda. Ya. Berarti yang overnya itu ada kerjasama gitu ya dari Indonesia sendiri sama Indianya gitu. Bukan kerjasama perusahaan sana ada bercokol di sini. sini. Gitu. Mereka tarik Pak Jabi untuk bekerja di sini, bantu. Ada perusahaan India di sini. Karena batu bara kan perlu quality kan. Jadi saya datang sebagai quality advisor, habis itu jadi manager. Sekarang saya jadi manager, gitu, site manager di situ. Luar biasa. Ini cukup unik sih Pak, karena setahu kita kan banyak masyarakat Indonesia yang justru malahan mereka keluar negeri untuk cari kerjaan yang digaji lebih tinggi Bu. Di sini memang di Indonesia ada natural resources. Saya bilang tadi itu batu bara itu banyak di Indonesia. Terus ada oil juga, gold juga. Kalau di sini orang India kan, bayarnya banyak orang Indonesia. Di sini banyak orang India, dan di Indonesia itu banyak orang India. Terutama di rumahnya Pak Jabi itu banyak orang India. Daerah mana? Pesona Mahakam, seberang. Banyak tuh perusahaan India. Luar Orang biasa. Indonesia banyak. Mungkin Pak Jabi ada komunitasnya di sini juga. Itu banyak. Ada. Banyak orang Pakistan, kan mereka satu rumput. Saya punya teman di Agus Salim itu punya toko karpet, Karpet orang terbesar. Pakistan. Terbesar di Agus Samarinda. Salim. Ya, Tamir karpet. Tamir ada juga, Al Momin itu, Al-Mu'min, ya. Khalid teman saya Khalid, juga. gitu. Itu mereka dari Pakistan. Buat kata-kata